Perkenalkan, nama saya Intan Rahmadita dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas Indralaya Angkatan 2025 dengan NIM 06021182530015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pencarian PPT saya mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah retorika Ibu Erna Linda SPD MHum PSD dan Ibu Khalidatun Nuzula SPD EPD. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja. Pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja merupakan suatu pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana caranya membersihkan dan menjaga kesehatannya terhadap untuk melindungi dirinya dari resiko yang tidak diinginkan. Reproduksi relatif masih rendah di kalangan anak remaja. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja dalam mencegah penyimpangan seksual. Kesehatan reproduksi remaja dalam mencegah penyimpangan seksual itu merupakan kesehatan reproduksi hal yang sangat kita pentingkan baik pria maupun wanita. Kesehatan reproduksi itu dapat didefinisikan sebagai suatu kesejahteraan fisik, baik secara mental dan juga sosial yang utuh. Dalam artian bebas tidak terkena penyakit atau penyimpangan seksual. Biasanya ini berkaitan dengan organ reproduksi. Organ reproduksi biasanya bagian yang tidak dapat dipisahkan secara psikis, mental dan juga kesehatan secara sosial. Dan yang ketiga ini kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja merupakan kesehatan dalam menjaga organ reproduksi agar diri tetap dan juga dapat
menjaga kesehatan mental untuk masa depan. Bagi remaja yang sehat, bagi remaja yang berpendidikan, ia tahu bahwasannya kesehatan remaja itu sangat penting karena untuk masa depan yang relevan. Oleh karena itu, bagi remaja yang sehat, ia dapat mengambil keputusan secara dan juga menjaga pola tidur yang seimbang. Tidur yang cukup biasanya 7-9 jam per malam dan juga dapat melengkapi nutrisi dan tidak begadang. Karena jika kita kekurangan tidur yang seimbang, maka dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan tidak berfokus pada konsentrasi. Memenuhi makanan yang bergizi. Memenuhi makanan yang bergizi itu kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kinerja otak kita tetap seimbang dan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menjaga pola hidup yang sehat bisa dilakukan dengan olahraga seperti berenang, main badminton, dan bahkan jogging juga. Menghindari kebiasaan buruk seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti merokok, alkohol, bahkan narkoba. Narkoba itu mampu menurunkan kinerja otak kita, melemahkan kinerja otak kita. Dan pada slide selanjutnya, kebersihan dan gaya hidup. Kebersihan organ intim. Jika pada perempuan yang sedang haid, ia harus mengganti pembalut 2-3 jam perharinya agar reproduksi tidak terkena bakteri atau penyakit yang tidak diinginkan. Dan jika pada laki-laki, ia harus membersihkan organ vitalnya secara rutin agar terhindar dari penyakit dan infeksi terhadap area genitalinya. Dan yang kedua itu gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat itu kita dapat memenuhi nutrisi agar seimbang, karena masa perkembangan remaja perempuan itu biasanya lebih banyak memerlukan zat besi. Menghindari hal-hal terlarang seperti rokok, alkohol, dan juga narkoba. Narkoba itu dapat merusak hormon kita. Dan pada slide selanjutnya, penyakit menular jika seks berlebihan. Banyak sekali sekarang ini berita viral yang menyebabkan penyakit menular jika seks berlebihan. Contohnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu penyakit HIV ini sangat tinggi ya, melonjak. Saya menuliskan 3 penyakit yang lumrah atau banyak sekali terjadi sekarang ini, yaitu yang pertama HIV, dan yang kedua chlamydia, dan yang ketiga gonore. Pada penyakit HIV ini, HIV merupakan penyakit menular karena seks berlebihan. Virus ini biasanya menyerang sistem kekebalan tubuh kita, manusia, sehingga tubuh menjadi lemah dan susah melawan penyakit tersebut. Dan yang kedua itu chlamydia. Penyakit chlamydia ini merupakan penyakit infeksi menular seksual (IMS) yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit menular ini disebabkan karena menyebarnya melalui hubungan seksual tanpa pengaman. Jika tidak diobati dengan serius, menyebabkan kemandulan, terutama bagi wanita. Dan yang ketiga itu gonore. Penyakit gonore ini disebabkan oleh infeksi menular seksual bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menular dari penyebaran seks oral, vaginal, atau naral. Virus ini bisa menyebar baik dari pria maupun wanita. Jika pada pria,